Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Suwanta dari SMA Negeri 1 Adilui ingin menguraikan tentang tugas resume modul 4 yaitu Pedagogik Informatika sebagai salah satu tugas dari keikutsertaan kami dalam BIMTEK Guru Informatika SMA SMK fase E tahun 2024. Dalam modul 4 kali ini, seperti di modul-modul sebelumnya, kita akan mengadakan rangkuman reflektif terkait dengan pengalaman belajar mandiri di modul 4 yang mencakup apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan, hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran, dan yang terakhir adalah apa saja hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar atau pembelajaran. Untuk poin pertama, apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Pengalaman yang didapatkan pada modul ini adalah saya dapat melatih dan mengembangkan mental dan keterampilan peserta didik sehingga mereka mampu menghadapi permasalahan, bisa berkolaborasi untuk membangun kemandirian dalam memecahkan kasus atau studi kasus. Yang kedua, merancang silabus, modul ajar dan asesmennya sesuai dengan karakteristik peserta didik serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah atau lingkungan belajar peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan model pembelajaran informatika dengan atau tanpa fasilitas TIK, bisa dengan plug atau unplug, dan mengembangkan modul ajar informatika dengan mengimplementasikan pembelajaran HOTS dan mengintegrasikan kerangka TPACK. Berikutnya, bagaimana emosi-emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar atau pembelajaran yang dilakukan. Dalam hal ini, saya sangat senang sekali karena pada modul 4 ini yang dibahas itu tentang pengembangan kepribadian peserta didik agar dapat mengembangkan mental dan keterampilannya sehingga mereka mampu menghadapi permasalahan. Kemudian proses belajar kolaborasi terbimbing untuk membangun kemandirian dalam memecahkan sebuah kasus atau studi kasus. Kemudian merancang silabus dan asesmennya sesuai dengan karakteristik peserta didik serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah atau di lingkungan belajar peserta didik. Kemudian mengimplementasikan model pembelajaran informatika dengan atau tanpa fasilitas TIK, baik itu plug maupun unplug, dan mengembangkan modul ajar informatika dengan mengimplementasikan pembelajaran HOTS dan mengintegrasikan kerangka TPACK, dan sangat relevan dengan kurikulum merdeka dengan mengadopsi penguatan profil pelajar Pancasila dalam bentuk proyek berteknologi. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran dalam modul ini sudah tersusun dengan baik sehingga proses pembelajaran itu dapat dipahami, seperti contohnya prinsip-prinsip pedagogik, kemudian pembelajaran berbasis HOTS, integrasi pembelajaran dalam rangka TPACK, dan juga desain pembelajaran dan pengembangan modul. Yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar pada modul ini adalah dengan mempelajari modul ini, maka yang perlu saya perbaiki dalam pembelajaran adalah prinsip-prinsip pedagogik, pembelajaran berbasis HOTS, terintegrasi pembelajaran dalam kerangka TPACK, desain pembelajaran dan pengembangan modul, serta contoh-contoh dalam bentuk video pembelajaran dari sumber terpercaya. Untuk poin yang kedua, analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika mencakup yang pertama, apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh. Yang kedua, apa wawasan insight baru dari materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika. Dan yang keempat, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Dengan adanya prinsip-prinsip pedagogik, pembelajaran berbasis HOTS, integrasi pembelajaran dalam kerangka TPACK, desain pembelajaran dan pengembangan modul, apakah hal di atas sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini dan yang akan datang? Apa wawasan insight baru dari materi yang dipelajari? Pada modul 4 kali ini kita mendapatkan sebuah wawasan baru tentang prinsip-prinsip pedagogik, pembelajaran berbasis HOTS, integrasi pembelajaran dalam rangka TPACK, desain pembelajaran dan pengembangan modul.
sangat potensial dimanfaatkan untuk aktivitas penguatan profil pelajar Pancasila dalam bentuk proyek berteknologi pada kurikulum Merdeka. Berikutnya, apa tantangan yang sesuai dengan konteks asal guru informatika? Pendidik harus mengetahui prinsip-prinsip pedagogik, pembelajaran berbasis HOTS, integrasi pembelajaran dalam kerangka TPACK, dan desain pembelajaran serta pengembangan modul ajar yang selaras dengan tujuan menciptakan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, apa saja alternatif solusi terhadap tantangan yang ditemukan? Alternatifnya adalah, yang pertama, pendidik harus mengupdate kembali kemampuan tentang prinsip-prinsip pedagogik, pembelajaran berbasis HOTS, integrasi pembelajaran dalam rangka TPACK, dan desain pembelajaran serta pengembangan modul. Kemudian yang kedua, mengikuti BIMTEK, Diklat, dan juga belajar mandiri dari sumber yang terpercaya karena perkembangan informatika setiap menit sangat cepat sekali. Selanjutnya untuk poin ketiga, keterhubungan topik yang dipelajari dengan pengalaman masa lalu, penerapan di masa mendatang, konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau sumber lain di luar bahan ajar. Kemudian konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Kaitannya dengan pengalaman di masa lalu, pengalaman masa lalu saya mengajar sesuai dengan apa yang ada di buku dan juga sumber belajar yang sudah ada tanpa harus melakukan pembelajaran berbasis HOTS, apalagi melakukan integrasi pembelajaran dalam rangka TPACK, sehingga kita hanya mendapatkan hasil yang terbatas. Untuk penerapan di masa mendatang, saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya akan melaksanakan prinsip-prinsip pedagogik. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pembelajaran berbasis HOTS dan integrasi pembelajaran dalam kerangka TPACK. Dan yang ketiga, saya akan mendesain pembelajaran dan pengembangan modul yang wajib yang dilakukan untuk mendapatkan hasil output yang maksimal. Berikutnya, konsep atau praktik baik yang dilakukan bisa dari modul yang lain atau dari sumber lain di luar bahan ajar adalah saya akan lebih mendalami pembelajaran berbasis HOTS, integrasi pembelajaran dalam kerangka TPACK, desain pembelajaran, dan pengembangan bahan ajar, sehingga bahan ajar yang ada di kita akan benar-benar baik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berikutnya yang terakhir, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain di sekolah. Kalau saya, konsep praktik baik yang dilakukan adalah berkolaborasi dengan mata pelajaran lain untuk menyamakan persepsi tentang prinsip-prinsip pedagogik, pembelajaran berbasis HOTS, integrasi pembelajaran dalam rangka TPACK, desain pembelajaran dan pengembangan modul, serta penguatan B5. Demikian resume dari modul 4, mudah-mudahan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.